Sekarang ketemu. Tekon ingkang jiwa tekan rasa ingsun ingkang rasa. Hidupmu itu sudah ditunggu dan diincar sejak dalam kandungan supaya kamu itu tertutup. Kau bagaikan seekor ayam cemani, padahal kau dulu kelaparan, Leng. Seono-ono nih. Itulah kau selalu diingatkan untuk memberi makan saudara-saudaramu. Ular naga itu nyata, aku pernah diteluh, 1 tahun aku lumpuh. Anakku angkat si Valdi, nggak sengaja masuk ke kamarku, aku lagi dipijitin sama orang gedenya setengah mati. Dan aku sampai sekarang ini dilamar ratu kecantikan yang cantiknya luar biasa. Hidupku itu bener-bener kayak dibikin hancur. Ini dalamnya hitam banget. Ini menyebutkan dirinya Pangeran Samudra. Konon sering dipakai sama Pangeran Jenderal Sudirman. Yang ini ada 3. Ini namanya Klenting Abang, ini namanya Klenting Biru, ini namanya Mbak Popok Wewe. Sering mimpi-mimpi ular nggak pada saat waktu yang Mas Ageng sampai lumpuh itu? Ya itu kamu ini datengin ularnya gede banget itu. Kamu Seharusnya sudah tak dapat lagi berdiri. lingkaran. Aku udah tahu sebetulnya, yang diomongin dia benar. Aku udah Bentar, tahu. pelakunya kamu pun sudah tahu. Jadi Mas Orang pernah Ageng, dekat dengan Mas Ageng telepon dukun, apa benar kamu ingin saya gitu? Iya, jadi gini, Gimana sih? begitu aku kena lumpuh, itu kan karena aku punya banyak pusaka. Pusaka itu yang menceritakan semuanya. Oh, dapat informasi. Dari para leluhur itu. Detail nggak ada yang kelewat. Jam berapa nih? Jam berapa aku diteluh? Bayarnya berapa? Bener, itu aku sebutin ya. Bayarnya itu untuk meneluh aku 137 juta. Bukan pantas nolnya banyak. Ya. Terus. Dukunya ini nyebrang. Emang benar. Nyebrang ya. Pokoknya dari daerah sana, daerah Apa, timur? Ya timur Daerah, sana, daerah sana lah pokoknya itu. Terus? Nanti tokonya kalau yang aku sebutin, kalau yang rasa-rasa ya ini ya, tapi ya begitulah dari luar daerah. Luar Jawa. Dan yang neluh aku ini bukan 1 orang ini doang, ada beberapa lagi yang baru-baru ini ada lagi. Nah, gitu. Ada coba, kamu bisa tahu nggak yang? Apakah kalian berkomplot atau beda arah? Kamu khusus yang lumpuh atau gimana? Wanita. Berarti ada laki-laki, ada wanita yang ngirim. Benar berarti lebih dari 1 arah. Kalau yang kamu sendiri gimana, coba ceritain deh. Akulah kelumpuhan itu Lah iya, tapi yang ngirim? kau alami dari kakimu Iya. yang tidak sejalan dengan pikiranmu dan keinginanmu ingin mengangkatkan kakimu, tapi tak dapat diangkatnya kaki itu. Iya, pelakunya laki-laki tadi kamu bilang. Umurnya di atas Mas Ageng apa di bawahnya? Bapak wewe. Bapak wewe. Apa Bapak Wewe? Itu tadi benda yang dibawa ke sini. Iya, ngopo? Ada apa dengan Bapak Wewe? Ono apa? Oh, Bapak wewe itu ngalang-ngalangin niatnya dia. Kan dia jagain Mas Ageng. Jika bukan karena suatu tanggung jawab dirimu kepada keluargamu, mungkin kau sudah tak berdaya. Jadi keinginan Mas Ageng untuk memperjuangkan keluarga itulah yang membuat Mas Ageng bertahan Dan gitu. sedekahnya. Dan sedekah Mas Ageng kan Mas Ageng rajin sedekah. Sedekah Jumat ya suka. Setiap Jumat sedekah, nggak pernah absen itu. Alhamdulillah. Jadi itu yang menyelamatkan Mas. Kasih tahu dulu majikan yang nyuruh, yang pesen itu lebih tua atau lebih muda dari Mas Ageng? Aku akan membungkam. Nggak mau terus terang. Oh, kamu udah. Walaupun dunia kalian penuh dengan Sandiwara. Sikut menyikut, dunia artis maksudnya. Berarti majikanmu atau yang mesen itu artis. Lebih muda apa lebih tua?
cacat. Astagfirullah. Allah. Yuk kita pindah. Siapa kamu? Siapa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min rabbir rahim. Gak mau jawab salam dia. Kamu siapa? Sopo Cahayu? Namamu? Iya. Kamu siapa? Sopo? Iki sopo? Lambang Ayu. Yo, Nyai sopo iki? Suara Ismu jadi bagus kalau medium. Rending kuning. Oh, yang di itu? Iya. Popok wewe? Sengayu pripun? Kulang aling dia mainin jari-jarinya. Apa maksudnya ini kurang paham? Gimana? Turut namamu? Yo. Heeh, namanya. Piye pripun? Dia nulis sesuatu kayaknya. Coba bisa bahasa. Kak. Oke, Kak. Kiwi. Coba bahasa Indonesia boleh nggak? Nyai. Tekon ingkang jiwa tekan rasa ingsun ingkang rasa. Ingsun engkang rasa bahasa Jawa. Dia yang merasa. Iku nikang rasa kepripun Jeng Ayu? Niki sinten to? Glending sinten niki? Glending kuning? Bisa Biru kita apa? bahasa Indonesia? Glending abang. Kuning Glending kuning. Nggih. Wonten Apa? pesen apa glending kuning? Kagem kula napa kagem uripmu kuwi ana sing nuntun. Uripmu ana sing ngenteni sapa sing ngenteni? saking ingkang jamane biyen lawange saka sing wis ora ono ning donya nyata. Nggih. Sinten ingkang nunggoni kula to? Ada yang nunggu. Glending nggih, Mas. Hidupmu itu sudah ditunggu Oleh? dan diincar sejak kau dalam kandungan Kenapa begitu? ibumu. Karena pada masa itu ada sesuatu keterikatan dua pintu jadi satu. Keterikatan dua pintu jadi satu, maksudnya Apa pintu leluhur, gaib bagaimana? ya, pintu gaib ke Oke. alam dunia dan pintu gaib ke alam sono yang tidak kasat mata gitu ya. Nggih. Karena dulunya leluhurmu itu ada keterikatan yang akhirnya mengikuti dari ayahandamu. Ya. Ayah Leluhur Anda, dari iya. jalur ayah. Memang Iya. dulu ada yang orang pintar gitu? Iya, iya. Oh. Iya. Turunan dari keraton Mangkunegaran Mataram, kerajaan Mataram. Dia menginginkan setiap anak laki-laki keturunannya, maka itu ada dua bagian. Bagian dari ibumu, bagian penjagaan yang memang melindungi. Maka yang diturunkan ketajaman batin sing putri nipo. Kakakmu Bude Iya. Sur yang Iya. bisa. Maka yang tajam adalah wanita. Karena mereka itu ingin memutuskan
Mereka itu siapa? Maka setiap anak laki-laki maunya ditiadakan. Maka kau diikuti melalui perjalanan yang sudah dirangkaikan, yang kau ingat dengan pemandian itu. Yang kamu dimandiin? Ambumu disamarkan tadi ambune ayam cemani kupi, supaya kamu itu tertutup. Oh, terlindungi. Oh, gitu. Bau aroma tubuhmu tidak tercium oleh mereka. Yang mengincar. Maka kau bagaikan seekor ayam cemani. Gitu. Itu tujuannya sebenarnya untuk menyelamatkan ya? Iya, kayak ngacak ya. Melimuri. Iya. Dia apa? Nyelimur. Diselimur ya, ya betul-betul. Biar kedetek ya. Kenapa orang tuamu itu lebih memilih hidup seadanya, tidak mau mengandalkan orang tuanya pada masa itu? Iya. Dia tidak mau mengikuti jalannya, tetapi tetap aliran itu Aliran darahnya. tetap mengikuti arusnya, tidak bisa. Otomatis putus, nggak bisa. Nah, karena kamu dipageri, tapi akhirnya kamu disenangi oleh wanita itu. Oh, Iya. wanita yang cantik kamu bilang. Iya, iya. Kecantikannya. Iya, Jangan saya nggak boleh ular. nikah. Saya nggak boleh nikah. Awakmu. Maaf, itu ularnya tuh yang terlihat nyata loh sama Mas Iya. Ageng. Jadi itu ada penggantinya, bahwa kau itu tidak boleh dimiliki Berawal, mereka, ya. tapi kau sudah menjadi milikku. Aku pun sewu. Iya. Aku itu bicara. Nenek yang saya lihat tadi ya, yang ngikutin Mas Ageng terus. Nenek ya? Injil. Mbah Putri dari mana Mbah? Aku non sewu. Mbah Putri lagi nginang ya, mulutnya gerak-gerak. Kenapa ini terjadi dalam dirimu? Agar kamu bisa lebih dalam lagi Lebih dalam. mengasah batin Batin. Oh, bahwa sehebat apapun dunia ini, sehebat apapun manusia, tetap kehebatan itu ada di dalam kebatinan. Karena dulu ini tak kasih tahu, pada masa dulu ada di antaranya dia percaya sama aku, percaya karo aku, Bangsa jin. bangsa jin. Terus? percaya karo aku, rokomu rokoku, uripmu uripku, Maksudnya ada perjanjian. kebahagiaanmu adalah kebahagiaan. Mantra ya. Oh, oke. Itu sudah harus terputus. Oke. Seandainya itu tidak Jadi diputus, penyatuan dua alam antara Iya. manusia dan bangsa jin yang menyatu itu. itu Dan kau salah Ritual satu ilmu. manusia yang diinginkan Cintai. oleh mereka, tetapi kau sudah disenangi oleh sosok itu. dari mana asalnya sosok siluman ular itu? Bukan dari perjanjian leluhurnya, bukan ya? Arah yang berbeda dari pitulungane mbokmu. Aku pernah mau dinikahin. Saya mau dikasih uang 100 miliar. Sama, iya. Kalau aku mau dinikahin, saya mau dikasih uang 100 miliar. Ini bener ya? Sama dikasih emas 30 karat. Kalau mau kurang lagi, mau ditambahin lagi. Jadi Dengan syarat? Dengan syarat aku mau dinikahin, Oke, itu. ya kan? Kalau mungkin nanti Panglima Langit bisa dilihat di rumahku, itu duit itu udah tersedia sebetulnya. Tinggal aku oke gitu. Namun kalau dengan oke-nya aku, ya aku mati. Oh, gitu. Iya kan diambil kan. Nah, Cinta ini omongin warga kau. ini ditinggal, suruh ditinggal. Tadi sudah kukatakan, percaya karo aku. Dia kalau bicara
percaya kalau aku Dari mana dia asalnya? Kok bisa dari datang? bangsai. Oh, dari lalu apa? Maksudnya dari jalur ibu ya? Bukan Bukan. jalurnya. Kok bisa sampai ke Mas Ageng gitu? Bisa karena dia keturunan dari Aku tuh udah cinta dari aku lahir, udah ditunggu-tunggu. siapa nama leluhur? Nama saya? Leluhurmu Oh, leluhurku. dari kakek dari jalur ayah atau ibu dari ayahmu? Siapa kakekmu namanya? Ya itulah. Nah, itu beliau itu yang awal mulanya memiliki perjanjian itu akan turun ke Mas Ageng. Dan andekan nih Mas Ageng punya keturunan, nanti turun lagi ke anaknya gitu? Belum tentu. Oh, belum tentu. Tetapi kamu dan saudara-saudara lelakimu itu masih bagian terakhir. Oh, mau dihabisin? Bukan mau dihabisin. Saudaranya udah habis dua-duanya. Yang perempuan semuanya baik. Iya, yang perempuan baik-baik, tapi yang laki-laki kan 3. Yang laki- Udah duanya udah nggak ada, tinggal 1. Ingin Mas Ageng doang. agar terputus dari ahli waris dan nasabnya. Iya. Oh, kok nggak suka ada keturunan dari laki-laki dari keturunan masalah? Keterkaitan penerimaan karena kau hidup, kau bisa ada dari kesejahteraan sebelumnya. Aku mau nanya, Nek, itu yang tadi yang ngirim teluh ke Mas Ageng itu, dia Konjomu dewe. Penyanyi. Itu apa ya? laki perempuan? Ayo. Sak panggung Sering satu panggung? wedok, Perempuan? Lebih tua atau lebih muda? ya tidak tua tidak muda. Ya. Apa pernah punya masalah dengan Mas Ageng? Ya ada Sirik ya, aku ya. kaitannya dengan ini, Dengan uang? pendapatan dan panggilan. Mas Ageng lebih banyak job? Iya. Dia nggak sirik. terlalu banyak Ya, job? mungkin. Padahal dulu sering bareng? Iya, ya. Iya gitu ya? Namanya siapa? Inisial, coba. Ayo Nyi, inisial. E. Ada huruf E, entah di tengah, di belakang, yang jelas bukan depan. Ini yang mengantarkan dia. Yang mengantarkan. Ada I-nya, ada E, ada I. Itu beda orang apa satu orang? Beda. Oh beda. Ada. Oke, yang E perempuan, yang I dua-duanya perempuan. Laki-laki dan perempuan. Kenapa sih aku diselidikin banyak orang, Nyi? Karena ampune awak Aroma tubuhnya kenapa? dekat. Kalau jauh tidak terlihat, tetapi bila bertemu akan ada keterikatan. Oh. Gimana, paham nggak kamu? Oke, iya, Gimana, paham. gimana? Jadi aku ini sosoknya ini kalau jauh gitu kesannya terlihat, tapi begitu ketemu membawa kesan gitu aku tuh. Ke orang-orang Jadi tuh mudah bisa untuk ya percaya. Oke. tebar pesona. Nah, gitu. tapi yang pelakunya ini iri Iri karena melihat. Karena yang melihat itu pernah tebar pesona. keterkaitan dengan sebuah urusan pekerjaan. Oh, apa iya Mas? Iya. Akhirnya iya. orang itu nggak dipakai, tapi Mas Ageng yang dipakai gitu. Oh gitu. Intinya iri sirik dengki lah. Kepercayaan dari seseorang Dari klien. lebih percaya terhadapmu. Iya. Susahnya hidupmu dulu itu sebagai bekalmu. Iya. Karena pernah hidup susah. Jadi kamu sudah kebal dengan setiap keadaan. Oh. Iya. Tapi kok niat banget. Rupanya dirimu pada masa itu akan menjadi sebuah cerminan dalam hidupmu. Iya. Karena buruk rupa itu belum tentu buruk perilakunya. Iya kok sampai mau. Kembali kepada akhlakmu. Iya. Nah, baiknya rupamu belum tentu baik pula akhlak. Ini bagus banget loh. Apa Sing makna dari yang digawa tersirat. muleh
kuwi udu umai. Yang dibawa pulang bukan Udu rumah, rukune, bukan raga. nanging sing digawa Sikap amal Perbuatan. ibadah dan perbuatane. maksudnya Jeng. Iya, iya. Ya. Saiki rupane diuji, elek ojo putus asa. Sing rogone saiki ora iso apa-apa, ojo nganti arep bunuh diri. Sing urip kuwi jiwane, sing kudu urip kuwi jiwane. Raga kuwi kok dadi sawangan tok. Maaf, perempuan itu mengirim teluh kepada Mas Ageng. Mas Ageng sudah melewati masa yang sangat kritis. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan orang itu? Apakah dia masih ingat pernah mengirim? Mau saat ini atau esok hari dia akan menelan masakannya sendiri. Karma ya. Tapi apakah saat ini masih berhubungan Mas Ageng dengan orang itu? Tidak terlalu, cukup sekedar saja tahu dia itu lagi. Oh, lihat di sosmed. Tapi Mas sudah paham ya orang yang dimaksud? Senengane ngei wong mangan. Oh iya benar, sedekah dia. Iya. Aku sering diajak, namanya kasih ya, komunitas. Iya, amal sedekah Amal ikhlas sedekah hati. ikhlas hati. Ngerti? Panganan sing digawe awakmu, salah satunya adalah pernah memberi seseorang yang kelaparan, yang pada saat itu dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Datanglah sebuah nasi kotak putih darimu, dan dia makan dengan lahapnya. Itulah yang jadi penolongmu. Doa dari orang itu. Karena walaupun kau tak sadari, setiap amal perbuatan itu pasti akan kembali untuk dirimu sendiri. Kau mengenyangkan orang lain bukan untuk menyenangkan dia. Padahal kau dulu kelaparan, Le. Ingat tidak? Waktu kecil, Seono-ono nih. sebelum jadi artis. Wong desa, itulah kenapa kau selalu diingatkan untuk memberi makan saudara-saudaramu. Sejahterakan mereka, kelak kau akan disejahterakan. Masya Allah. Lemahmu yang kemarin justru itulah awal dari kekuatanmu. Aku remulai. Sebentar Mbak Putri. Mbak Putri bilang Mas Ageng pernah ngasih makan orangnya ada di sini. Nah tadi kan Mas Ageng datang ke sini bersama dua orang, satu anak angkatnya, satu artis yang sedang diorbitkan. Apakah mereka yang dimaksud? Waduh, Oh bukan. teko ning kene ono sing jenenge Iis apa ora? Ismi dong. Ismi. Serius? Kamu pernah ngasih makan Ismi? Kau pernah menitipkan makanan itu kepada temanmu yang ada inisial D dan I Temenmu ada inisial D dan I siapa? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, Manggarai. Ismi dulu tinggal di Kau Manggarai sih. ingat temanmu? Siapa Mas? Dudi, Dude itu apanya Ismi? sahabatmu. Sahabat Ismi? Apa iya toh? Coba nanti konfirmasi ke Ismi. Takon ngono. Oh, Aku rep mulai. oke. Namanya siapa Mbah? Belum kenalan. Aku Iya. Panggil Mbah atau Nyai? aku tidak akan menyakitinya. Oke, Nyai berarti ini. Gak akan menyakitimu. Ini yang cukup cinta sama kamu kali. Nyai yang cinta Mas Ageng ya. Yang datang terlihat secara nyata itu. Aku hanya menemaninya. Tapi terlihat nyata sebagai seekor ular atau naga. Ular besar. Naga. Ular naga. Makanya di adik aku pusarannya ada pusara naga geni itu. Tidak bisa lama. Aku pamit dulu. Aku panggilnya Nyai kalau gitu ya. Bukan Mbah ya. Iya. Oh, ada dua sosok ini. Mbah sama Nyai. Pesan terakhir buat
Mbah, Sebelum Mbak pergi. Putri, Sebelum pergi apa kata-kata apa pesannya buat nih Mas untuk Ageng? Mas Ageng? Apa yang kau inginkan? Yang kamu Saya inginkan? pengen Sehat. sehat, banyak duit, biar saya bisa berbagi lebih banyak orang lagi yang saya kasih. Siapkan tanganmu Siap. untuk menerimanya. Amin. Tetapi dengan syarat, siapkan jiwamu sebagai landasannya. Iya. Kalau insya Allah bakal kaya, tapi harus kuat mental gitu ya? Iya, iya. Oh iya. Mbah namanya siapa Mbah? Ganti lagi. Nyai. Gak boleh tahu aku namanya Nyai siapa dan Mbah siapa. Aku C. Aku Citronogo. Citronogo. Nyai Citronogo. Sudah tidak bisa lama-lama. Terima kasih. Terima kasih Nyai. Aku pamit. J, matur sembah nuwun. Inje. Ya, dia udah harus kembali. Oke, ya udah kalau gitu. Waktu Makasih udah Mbah. lewat. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Kamu pernah kenal orang namanya Dudi? Ya, iyalah kenal. Siapa itu? Tetangga aku. Kamu pernah dikasih nasi pok sama dia? Iya, Itu dari masak. aku tahu. Serius? Iya, Kamu nggak pernah cerita kalau kamu kenal Ismi dan pernah bantu Ismi? Mas Ageng gak kenal aku. Oh gitu. Tetangga aku dulu lagi jaya-jayanya. Terus? Jadi dulu Mas Ageng tuh salah satu artis jadi dangdut pendatang baru, lagi tenar-tenarnya lah. Terus? Dulu juga masih ada acara CTI yang dibawain sama suaminya Rusanaya tuh. Jeffrey Kawarun tuh. Iya. Terus? Nah, tiba-tiba pas malam-malam tuh kan di rumah nggak ada apa-apa. Lu juga inget kan Gil, Mas Dudi Gil ikut. Terus? Dia tuh tiba-tiba kebetulan ibu tirinya itu deket sama kita karena rumahnya satu tembok. Iya. Di Manggarai Gue itu. mau makan cuma ada nasi doang kan. Nah, terus kata ibunya Ibu Lia waktu itu, Is belum makan. Belum gitu. Tapi aku mau makan tuh nasi. Ini ada nasi kotak tadi. Aduh, dia bawain nasi dari Mas Ageng. Oh dia bilang gak udah masak gitu. Dari Ageng Kiwi kata gitu. Nah, terus? Tadi datang bawa ke sini katanya gitu. Oh, aku makan. Aku inget banget lauknya tuh. Ada sambal goreng kentang, ada capcay, Oh, sama ayam goreng. Aku makan enak banget. ya Allah. Terus aku batin tuh gini, kayak apa sih orangnya? Kok baik banget gitu. Kayaknya dia selalu datang, selalu bawa makanan. Aku selalu kebagian. Terus? Aku makan pengen banget ketemu. Kadang kan masa gue datang kadang malam apa di rumah. Aku makan pengen ketemu. Sekarang ketemu. Jadi aku lihat kenapa aku nangis karena kebetulan yang merawat itu ibuku. Oh tadi ibu? Oh ya Allah, masa kan nggak bilang? Nah, aku bilang Mbak Putri itu. Aku kenal, aku deket dulu, jadi Kak Dudi itu paling ganteng lah di kampung itu dulu. Ganteng banget, dan orangnya dia tertutup, nggak pernah. Jadi aku deket sama keluarga. Nah, ibuku dulu yang suka cuci gosok di rumah. Iya. Juga cuci gosok. Nah, terus selalu setiap hari Ibu Lia tuh selalu ngomongin baik banget, selalu dibantu untuk biaya Iya. pengobatan. Bapaknya kan sakit, dan dibawa aja ke dokter kayak gitu. Jadi aku kenalnya sosoknya itu karena belum pernah ketemu Mami, Iya, tapi iya. selalu dengar kayak mana Nama sih Mas gitu. Agung. Dan ini kamu ketemu. Iya, waktu dulu Masya Allah. sering banget dengar gitu. Jadi ya, ganteng banget kan dulu ya, Iya. dan baik gitu. Terus Aduh, jadi sedih iya, juga aku. makanya sih. Kok Mami tahu aku pernah dikasih makan nasi kotak? Iya, ada satu hal yang menjaga Mas Ageng sehingga dia tetap bertahan. Harusnya dia sudah lewat gitu. Katanya- yaitu dengan sedekahnya, dan sedekah itu pernah dinikmati oleh orang salah satu di tapi- sini. Siapa? Aku bingung. Tapi nasi kotak itu bilangnya ini sedekah ibunya, atas nama ibunya waktu itu. Iya. Jadi aku makan lah gitu.
kayak enak banget gitu. Ya zaman dulu kan. Iya. Kalau aku gini ya, aku selalu kalau ngomong orang, aku tidak pernah ada pamrih gitu ya. Jadi setelah memberikan aku juga udah lupa gitu dengan kebaikan itu udah lupa. Makanya dengan adanya tadi Mak Ismi bilang begitu aku juga Pengakuannya, kaget kan. iya. Karena aku udah nggak yang nggak namanya ingat. ya udah nggak ingat sama sekali dengan kebaikan Ternyata yang sudah. doa Ismi Kalau tembus sudah ke lama. langit Iya, gitu bahwa jadi ya sampai detik ini masih jalanin itu, namun kan jadi saya sempat terharu kan yang ngomong Mbak tadi Putri itu tuh, ibumu ibu. almarhum. Oh, kenapa kamu nggak bilang Iya, Mas? bukan- Kamu kan bisa. bukan fokus. Oke. Jadi ibuku tuh yang ngasih wejangan gitu kan. Kayak bicaranya kayak gitu ya ibu. Iya ibu, itu makanya aku pikir, aduh ibu hadir nih gitu. Kan udah lama ya nggak hadir di sosok ini tadi masuk ke Namanya siapa ibunya? titik-titik Kina. Oke. Gitu makanya kan aku tadi nggak bisa nahan tangis karena kan kebetulan masuk ke tubuhnya Ismi. Ismi ya, jadi aku terharu banget gitu, kepengen rasanya meluk, takutnya hilang kan gitu, jadi aku dengerin aja dulu, takutnya kan kalau sosok kan kalau dipeluk dia nggak mau kan gitu, hilang gitu, jadi aku tungguin aja. Terima kasih banyak, ini mata langit aku udah bisa menghadirkan tanpa disengaja ibu hadir di tengah-tengah kita gitu kan, Kok aku juga alhamdulillah. kaget jadi tahu. Iya, kamu nggak pernah cerita juga kalau pernah. Ya kita juga bingung yang di sini. Kok dia bilang ada salah satu di antara kalian siapa? Manggarai. Yang pernah dibantu Mas Ageng nasi kotak. Tapi nasi kotak itu emang benar Lagi di saat benar-benar lagi kelaparan saat itu kata si Iya. sosok Di ini. saat yang tepat gitu datang gitu. Iya kan dia sampai ingat, sampai termemori, berarti memang Iya. benar-benar Iya. ngerasain Di saat kan. yang tepat gitu. Mungkin kalau ibunya Lia lihat, Iya, mungkin Lia, masih betul. inget deh Ibu Popi. Iya Popi. Di Manggarai ya benar Iya, ya. betul. Oh, Satu tembok Mama. Jadi Ismi dulu kan rumah perumahan PJKA tuh. Iya, Kalau mepet-mepet. ibunya Betul, Lia iya. rumahnya Sebelah satu sebelah. rumah, tapi Iya. kalau Ismi cuma sekamar Iya. doang. Jadi Oh, di belakang. belakangnya ya, Jadi saya tahu ya. kalau kan Ismi bilang, Poli pengen makan gitu kan. Emang emak masak apa kalau manggil ibu Ismi kan emak ibu lihat nggak masak gitu. Oh paling bikin nasi goreng gitu kan. Oh, itu tadi tuh Mas Ageng datang sama Adudi bawa Nasi nasi box. mau. Aku Iya, boxnya makan. warna putih. Bener Kan itu, emang ya Allah. lapar banget kan makan gitu. Nah, yaudah akhirnya aku makan, ya Allah enak banget gitu makan kan. Selalu kebagian kalau dibawain makanan gitu, nih mak. Jadi Adudi bawa makanan dari Mas Ageng, kiwi katanya gitu. Mas izin boleh tolong tisu di atas itu. Makasih. Jadi man, Itu kan waktu aku sering ke tempatnya Ismi Bukit Dulu itu, tempatnya itu kan bertetangga yang penuh banget anak-anak, itu padat banget Perumahan ya. PJKA itu. Iya, Padat itu jadi ya, pada penduduk kalau yang aku turun dulu kan aku ceritanya lagi ngetok-ngetoknya tuh gitu kan, jadi kalau aku menghindari masa gitu, Jadi kalau malam-malam tuh. malam gitu dorong udah sepi, aku baru muncul gitu bagi-bagi nasi box. Jadi Banyak apa? agak keras memang Manggarai. Igun ikut jadi saksi. Igun masih kecil tapi yang jelas si Agil. Iya iya Introvert emang iya nggak mau nggak gabung sama yang Tapi lain. orangnya sudah meninggal sih. Iya, semuanya Aduh, udah kisah. meninggal. Jadi udah terungkap ya kisahnya. Jadi emang Iya iya, dan Ismi kebagian saat itu ya, walaupun belum pernah ketemu saat itu. Iya. Bisa terbuka ya kisah lama ya. Jadi Aku nggak tahu apa-apa loh. Enggak, Nggak Ismi pernah ada sengaja Ismi gambaran simpen, bener. Ismi malu Aku gitu aja kan. ada gambaran siapa nasi kotak bawa anakku Valdi, nggak mungkin dalam hati aku ya. Si Dio apa iya Dio kan di rumahku gitu kan. siapa yang pernah makan Aku nasi? nggak Pokoknya kebayang nggak gitu. kebayang. Mas Ageng aja yang perempuan nggak Dia kebayang siang apalagi di soalnya. kita gitu kan. Iya. Tapi bilang Iis, aku bilang loh Iis kan panggilannya Ismi, aku bilang Iya. gitu. Ya udah, Dan pas orang dia di udah sini, sadar, orang di aku sini tanya mana kan. ada lagi deh kita sih. Iya. Yang jelas saya bukan Marana, bukan yang jelas. Enggak, Ismi nggak mau ngomong, nggak enak gitu ya. Maksudnya udahlah malu mau ngomong mau cerita gitu kan. Ismi simpen aja lah gitu. Ternyata itu ada kaitannya dengan kondisi Mas Ageng yang secara spiritual pernah jatuh, ternyata terlindungi gitu Iya. dari sedekah itu gitu Mau loh. mati juga terlindungi ya sedekah itu. Itu makanya kan selalu begini saya di dalam saya memberikan sedekah gini. Barang siapa yang rajin bersedekah, insya Allah rezeki belum datang, mara bahaya sudah dijauhkan. Amin. Gitu. Iya, betul. Saya selalu begitu. Iya, Sampai betul. detik ini pun saya apa namanya ya itunya itu apa titelnya ya sih namanya. Ya, Ya, Moto. Ya, Slogan, filosofinya ya, lah ya. filosofinya, Ya, seperti itu filosofinya selalu. begitu. Saya selalu begitu karena saya punya kasih komunitas amal sedekah ikhlas hati dan juga gaib gabungan Artis Indonesia Berpeduli. Saya pokoknya sudah siapkan setiap hari Jumat, entah ada yang nyumbang, entah ada yang nyumbang, karena
masalah sumbang menyumbang itu kan yang sangat sensitif. Ya, sensitifnya itu harus keikhlasan ya. Iya, gitu. Iya, Kita iya. juga nggak bisa memaksakan Betul. kehendak orang kan. Jadi kalau nggak ada yang nyumbang ya kita seadanya. Tapi biasanya kan nitip. Kalau ada yang nitip lebih banyak lagi yang saya kasih. Tapi Sama kayak Ismi yang kayak dilakukan gitu. hari Jumat gitu. Tapi itu dia sempit ya, maksudnya begitu mami cerita Agengki, terus Agengki kenal Agengki. Pernah dengar nama Tapi itu nggak di pernah ketemu dekat. secara face to Iya. face, cuma dengar namanya. Itu subhanallah Panglima. Amal baik itu akan harum Di namanya, dimensi akan ya. dikenang. Iya, walaupun kita belum pernah berjumpa sama. Contoh amal baik Rasulullah kan kita belum pernah secara langsung Nggak melihat. pernah lihat, tapi sampai Tapi sekarang kesalehannya masih kita terkenang. Rasakan. Agil inget kan Diikuti. Gil ya? Gil sini di rapat Iya. Gil. Merapat Iya, sini gitu. sebelah rumah ya, Cis. Iya, gitu. Iya ini saksi Coy. ini karena kan Iya, coy. mereka kan kakak adik Ismi, Agil, Igun ini. sinkron kan berarti kan Mas Langgeng. Bener, memang ini kisahnya ada gitu kan. Bukan rekayasa, emang ada. bukan nyata. rekayasa. Ya Allah. Benar. Dan tadi itu makanya saya nangis banget karena benar-benar yang hadir itu ibuku. Ibuku memberikan wejangan melalui Iya, Mak maka Ismi. pantas kok beliau tahu Mas Ageng dulu susah makan waktu Iya, dulu. Ya Allah. Terus makanya dia memberikan wejangan tetap kamu lakukan Kebaikan. kebaikan karena kebaikan itu yang bakal nolong kamu kayak gitu. Jadi gini karena keluarga aku tuh dulu saking susahnya ya sehingga sampai kakekku aja itu sampai puasa di atas pohon bertahun-tahun sampai udah gak keliat tuh. Kakakku itu kakek aku itu puasa di atas pohon sampai nggak terlihat, udah sampai nggak terlihat saking udah lamanya puasa. Nah itu mungkin aku akhirnya sering banyak hadiah dari para luhur-luhur gitu ya. Pokoknya ya gimana ya, setiap ada luhur pasti kalau yang cewek pada jatuh cinta kayak gitu. Kalau yang makanya yang pada datang ke rumah Philip Ornot nanti Panglima Langit suatu saat Mata Angin boleh berkunjung ke rumahku. Boleh nanti kolaborasi episode berikutnya di rumahnya. Boleh di rumahnya itu. Room tour. Pusaka itu dari mungkin kalau selain aku nggak kuat karena pusaka yang di tempatku ini adalah pusaka-pusaka di mana yang digandrungi oleh setiap manusia. Contoh di tempatku itu ada kantong macan, ada taring gajah, ada taringnya macan, sampai ada salah satu pusaka yang dari istana pindah dari istana presidenan pindah ke rumahku. Dia bilang nanti tolong saya dikasihkan kepada presiden yang sudah mumpuni. Aku nggak tahu presiden yang mumpuni siapa gitu, tapi itu pesan itu akan aku dengar. Mudah-mudahan nanti kalau Indonesia kita sudah tidak rame-rame lagi, sudah ada ketenangan, nanti coba ditelaah bersama siapa kasih ini gitu yang datang ke tempat saya itu. Termasuk itu pusakanya Pangeran Jenderal Sudirman, ada gelending-gelending gitu. Jadi konon kalau aku nggak, ya gini, dilindungi oleh Allah pastinya, tapi melalui perantaranya itu pusaka-pusaka luhur itu. Ya mungkin aku udah mati, udah terkapar, udah mati. Iya. Makanya aku kalau lagi ngeluh-ngeluh selalu ada gini bisikan, jangan ngeluh, kamu nggak mati aja udah bagus. Jadi setiap mau aku ngeluh, aduh ini kok sakit ya, aduh udah nggak boleh pokoknya. Udah jangan ngeluh, kamu hidup aja udah untung. Kayak gitu. Ya Allah, bagus sih mengingatkan Iya. untuk bersyukur, itu bagus. Iya. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil menelisik perjalanan spiritual Mas Ageng Kiwi, dan ternyata banyak kisah yang belum pernah terungkap dimanapun ya Mas. Iya. Baru terungkap di sini. Gimana kesan-kesannya Mas Ageng? Aku tadi sangat terkejut dan terharu gitu dikala tadi ada wejangan, di mana wejangan itu ternyata yang masuk ke raganya Ternyata itu jin goreng mama. ibu, ya Allah. Ibuku memberikan nasihat tentang kehidupan gitu kan, bahwa walaupun semiskin apapun kita tetap harus berbuat baik. Itu makna yang kita diambil, karena memang saya punya kasih komunitas Amal Sedekah Ikhlas Hati, di mana ikonnya itu adalah barang siapa yang senang memberi, walaupun mungkin rezeki belum datang, tapi insya Allah mara bahaya sudah dijauhkan. Nah, sebagai orang tua yang sudah mengalami masa di beda alam, mungkin mereka sudah merasakan di sana seperti apa, makanya memberikan wejangan kepada anak cucunya bahwa di sini kita harus tetap eling laras bodoh. Makna yang tersirat yang diambil begitu. Jadi tetap harus berbuat baik, karena perbuatan baik itu adalah yang menolongin kita. Sepintar-pintarnya kita di dunia, tetap aja kita harus memberikan makna yang terbaik untuk kemaslahatan gitu tadi. Terharu aku tadi nggak bisa aku tahan air mata karena aku melihat ini buku banget gitu. Melihat ini bu, tapi kan nggak bisa berkata-kata kita. Nanti kalau aku meluk raganya Ismi takut ngilang gitu. Makanya aku udah gemeteran, udah kepengen nangis gitu rasanya. Aduh ya Allah, luar biasa. Ternyata
itulah kekuatan gaib ya, apabila sesuatu yang tidak bisa direkayasa gitu kan. Nah, jadi jangan berpikir, ini aku ngalamin sendiri, aku kan juga banyak Pelaku di spiritual lingkungan juga. spiritual ya, jadi sehingga kita sharing di sini sifatnya bahwa tidak ada yang namanya rekayasa atau mungkin membuat-buat atau cari rating atau nggak ada. Ini yang Apa benar-benar adanya. yang kita sampaikan di sini the real, karena emang nggak ada edit, nggak ada apa yang disampaikan yaitu. Tapi tadi sosok-sosok yang disebutkan sebagai pelaku itu confirm memang. Iya. Inisialnya Sebetulnya apa gitu? Panglima mohon maaf ya. Iya. Jadi sebetulnya orang-orang yang menjolimi saya tahu gitu, sangat tahu. Cuman saya sudah diwanti-wanti nggak boleh dendam. Jadi karena wanti-wanti itu sehingga saya tetap rendah hati, tetap low profile, tetap seolah-olah tidak terjadi apa-apa walaupun saya face to face gitu dengan orang. Makanya tadi yang dikatakan Mas Agil itu begitu. Jadi yang meneluh saya itu Dalam lingkaran dalam terdekat. lingkaran orang terdekat. Oke. Dan saya paham banget dan saya tahu banget itu siapa-siapanya, bahkan di mana dia mintanya, Di luar jam Jawa berapa, katanya. ya, jam berapa dia ngirim saya, harganya berapa, gitu kan. Jadi kalau di dunia gaib, dukun perdukunan itu pakai ini tender. Dalam artian aku misalkan mau ngebunuh si A gitu, sistemnya dengan cara apa, biayanya berapa. Itu kalau yang cepat mati mestinya ratusan juta. Kayak saya kan harus cepat mati, requestnya harus cepat mati. Tapi karena itu tadi banyak yang nolongin saya dari Termasuk sedekahnya. termasuk sedekahnya, termasuk mungkin para luhur-luhur, kekuatan Allah mungkin yang nolong kita dengan melalui perantara-perantara gitu kan. Banyak hal yang kalau kita di luar nalar, makanya kenapa kadang kita serba salah. Berbuat baik juga banyak yang iri, yang jahat banyak temennya. Tapinya apapun itu kita tetap harus berbuat baik. Setuju. Harus berbuat baik Iya, apapun setuju itu, aku. karena itu perbuatan baik yang bakal menolong menjembatani kita. Apa kesan-kesannya terhadap mata langit? Ya, Mata Langit sebetulnya buat saya ini adalah tayangan yang penuh inspirasi, ya, tayangan yang bisa menolong untuk semua umat, ya, karena dalam arti menolong kita bisa sharing kayak yang saya sampaikan sekarang ini kan sharing, dan saya juga melihat yang datang ke sini juga diobati gitu kan, nggak semua orang bisa hadir di sini gitu ya. Semoga tayangan Panglima Langit ini menjadi tayangan yang Amin. bisa bisa membuat sharing banyak orang ya, buat untuk kemaslahatan pastinya gitu. Karena kan sekarang ini Panglima banyak sekali para paranormal spiritual yang mereka kehilangan kepercayaan gitu kan. Tapi dengan adanya Panglima Langit, Ratna Listi itu adalah kombinasi duet menurut aku yang sangat serasi. Beliau-beliau ini kan bukan sebagai spiritual aja, tapi juga seniman legend yang menurut saya sangat luar biasa, terutama Ratna Listi ya, karena aku tahu beliau juga dari nol banget, dari pertama kali dia datang ke Jakarta. Saya paham walaupun waktu itu saya belum kenal, tapi saya di rumahnya Bacul Panutan heboh katanya ada artis pendatang baru dari daerah Madiun namanya Ratna Listi. Iya, aku ingat banget, Jimmy mau bikinin video klip katanya artisnya Ratna Listi. Wah, aku browsing Ratna Listi. Wah, ini artis baru tuh belum kayak kenal tuh dulu. di monitor sama artis senior ya. Gitu. Gitu. Ya kan, ya alhamdulillah sekarang punya channel YouTube Kata orang Mata Langit. mata langit katanya settingan. Gimana menurut Mas Ageng? Waktu itu aku sempat percaya juga ya. Oh iya. Jadi ini menarik nih. Gini, waktu itu Mas Ageng pun sempat kepikiran bahwa settingan nih gitu Nah, juga. terus setelah Tapi begitu nyampe sini? setelah nyampe sini ternyata aku ikut nangis, berarti aku nggak nyeting dong. Aku sendiri termehek-mehek, aku orang yang paling susah nangis, asem dalam hati. Aku tuh ada apa aja gak pernah nangis. Aku Iya, kan orang bener-bener. yang tangguh gitu, tegar, tangguh. Ibuku ibarat kata meninggal aja aku nggak nangis gitu ya. Nggak nangis karena aku benar-benar yang karena aku tulang punggung sehingga gue harus mempersiapkan Tegar. mental ya. dibanding saudara-saudaraku yang lain. Nah, ya itu Ternyata? makanya ternyata sampai sini the real gitu kan. Aku nangis, mak keluar mak aku nih di badannya dia kan. Terus ya apa Jadi namanya? air mata itu bukan air mata bukan air buatan. mata Settingan. buaya, bukan air mata minta duit. Buatan bukan. bukan rekayasa. bukan ya. Bukan skenario. Bukan skenario, acting bukan ya. rekayasa, Gimik. bukan air mata buaya, ya kan? Bukan gimik air ya? mata duyung. Gimik bukan? Bukan Gak gimmick, nggak sama sekali gak gimmick. Enggak, Aku dia nanti bisa dilihat. Soalnya saya ikutan nangis sebenarnya kan. Bener. Terharu ya, Aku waktu- udah nahan. waktu kisah Aku Ismi ya? udah sekuat hati aku jangan sampai netesin air mata. Maksudnya bukan apa ya, bukan nggak mau ikut menangis gitu, Ya, tapi apa ya biar tapi nggak bisa gitu. Itulah air mata
sebuah Kejujuran. air mata kejujuran kalau Iya. saya bilang ya, air mata kejujuran tuh Nggak usah tidak akan direkayasa. pernah dipalsukan. Iya. Yang paling menyentuh saat apa ditetengi sosok Shinkorin ibu ya. Ya, yang sangat menyentuh siapapun manusianya kalau berhubungan dengan orang tua Iya. pasti nangis. Siapapun itu kalau buat orang yang punya hati. Nggak Berarti punya hati pun dalam diam tadi Mas Ageng melihat di dalam tubuh Ismi siapa itu yang ibu dan ibu almarhum. cirinya dari mana bisa menebak itu Loh, kelihatan kok dari gestur, Iya, enggak maksudnya. cara bicaranya. Ya maaf ya, dengan mata batin. saya kan punya mata batin, Iya. sehingga begitu Ismi tadi menceritakan bahwa dia kan pertama ngomongin masalah kalau yang dia datang itu memang ini ibu Gelending ini nih, nih ibu Gelending Popok Wewe yang dia datang, Popok Wewe. karena si Warna Popok kuning, Wewe, ya, warna kuning. Popok Wewe ini bahasanya susah dimengerti, aku aja yang punya susah dimengerti. Nah tadi kan ngomongnya nggak jelas gitu, dia Popok Wewe, nah kan, ya kan, karena dia bilang begitu dia datang memberikan ceramah, terus oh ibu ini udah makanya aku Dia ngomong, dengerin aja ya, aku iya, dengerin kayak ibunya lagi Nasihatnya anak. iya gitu, karena saya ada perasaan kayak merinding nih sumpah, kayak perasaan dipegang gitu, kayak kayak disayang banget gitu, makanya kan aku begitu dia waduh Udah nggak bisa tahan ya. Nah, udah kalau mau ngomong itu mau nangis karena apapun yang berhubungan dengan ibu pasti nggak tega. Kamu orang baik, Mas. Ya buat saya tayangan Mata Langit ini saya udah merasakan sendiri ya, itu tidak ada rekayasa, tidak ada setting-settingan, Ya. tidak ada. Ya kalau Nggak namanya dikarang-karang lah nggak ini. dikarang-karang. Berarti ya. selama ini yang dugaan Mas Ageng settingan terpecahkan ya, terpatahkan ya, ya kan aku dulu ikut mendukung ke settingan. Maafin lah. Maafin ya. Nggak apa-apa Mas Ageng. Semua waktu yang akan menjawabkan begitu. Iya begitu. Makanya Saya kan, berpedoman seperti itu aja gitu. Biar mengalir aja. Alam ini akan berbicara dia nanti. Tapi aku salut ya, jujur ya. Ya udah Panglima silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ya. perjalanan spiritual Mas Ageng Kiwi. Sebentar Panglima tadi sempat menyampaikan pas Terlihat kita kuda break. putih dan ada yang menunggangi gitu yang selalu mendampingi Mas Ageng. Itu terlihat biasanya kalau kuda putih itu kan melambangkan kerajaan ya, melambangkan kerajaan, melambangkan sosok tokoh penting gitu yang berada di sekitar kita gitu, atau simbol daripada tokoh penting. Nah mungkin orang biasa itu menunggangi kuda putih. Itu kan dari sejarah ya, kita belajar gitu bahwasanya yang menunggangi kuda putih itu para panglima kerajaan gitu, raja-raja di sebuah kerajaan atau penguasa lah di sebuah daerah gitu. Itu makanya saya tadi kaget juga sebenarnya, loh kok ada kuda putih nih di sini tadi saya Berarti lihat. ada darah biru gitu. Iya, ada tokoh penting gitu, intinya yang ada keterkaitan dengan Mas Ageng gitu. Baik mungkin dari memang ada darah keturunan ataupun ada kaitan, yang jelasnya ada kaitan aja. Nah, gitu. Jadi terlihat, dan saya melihat sosok Mas Ageng juga memang yang sosok seorang yang mempunyai kepekaan batin yang sudah tinggi gitu, yang saya lihat nih secara mata batin saya gitu, dan sangat respon terhadap alam sekitar gitu, dan pengendalian diri dan hati sangat baik saya lihat, artinya udah di dalam fase yang duduk artinya tuh memang mengkaji diri ya, bagaimana beradaptasi dengan orang lain, bagaimana interaksi dengan orang lain, berkomunikasi yang orang lain bisa senang dengan beliau gitu. Jadi beliau itu di mata saya nih sosok yang sangat bisa membawa diri gitu di luar perjalanan kehidupan beliau yang saya lihat gitu. Jadi ini hal-hal begini kan nggak bisa dibuat-buat ya, ini sebuah karakter diri yang memang tertanam di dalam jiwa dan terus diasah melalui lakon ya, dia melalui lakon yang memang setiap hari itu ya dijalani gitu, maka terbentuklah sebuah karakter sifat dan memancarkan aura yang ya itulah bentuk dari sebuah perilaku kita gitu. Ini menurut saya gitu. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.